kembali lagi dengan JJ Pro. Hari ini saya ketemu dengan seorang yang namanya Lydia. Lydia ini barusan lulus kuliah, betul ya? Benar. Oke, lulus kuliah ngambil jurusan apa? Psikologi. Psikologi. Terus kemudian IPK-nya berapa? 3,3. Wow, 3,3. Selamat ya. Terus kemudian rencananya nanti mau kerja apa? Ya sementara paling HRD. HRD. Harus di HRD atau gimana? Ya nggak harus ya. Ya kan awalnya misalnya berdasarkan apa ini? Kompetensi Kan sekolahnya tetap juga harus HRD. Oke. Terus kira-kira kalau nanti ikut orang mau berapa lama? Ya setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun. Setelah itu mau apa lagi? Kayak misalnya niat ke S2. S2. S2-nya berapa tahun? Tahunan. 2 tahunan. Kira-kira berapa biaya S2? 20-an lebih pasti 50 mungkin nggak ngerti. 20? Betul? Cukup 20? Bisa 20? 50 mungkin. 50 itu untuk kamu kuliahnya berapa tahun? S2? S2 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 50 itu untuk 2 tahun atau 50 untuk setahun? 50 untuk 2 tahun. Cukup ya? 50. Sudah sempat searching belum? Belum. Belum ya. Tapi keinginan itu wajib, harus, atau ya boleh kuliah, ya boleh enggak? Ya boleh kuliah ya boleh enggak. Tergantung minat, Oh, kemauan. Kira-kira nanti kalau Lydia kepingin kerja, kerjanya itu kan di HRD, kepingin di hire berapa 1 bulan? Kan IPK-nya 3,3 guys. Pandai. 3,3 kan? Om Jaja cuma 2,27 kira-kira. Kira-kira oke. Ini saya yang punya perusahaan HRD. Terus kemudian ini ngelamar. Kualifikasinya masuk. Terus ini yang pemilihnya nanya, ini kira-kira kepingin digaji berapa 1 bulan? Ya sekitar 4-5. 4 sampai 5. 5 lah ya. Kira-kira sebagai pemilik perusahaan, kira-kira mau nggak? Kamu punya pengalaman apa di selama kuliah? Pengalaman kayak ikut KMM. KMM itu apa? Kayak ekstra gitu kak di sekolah. Ekstra apa? Basket. Ekstra basket. Terus kemudian ikut organisasi, OSIS, HIMA. Kalau di kuliah enggak. Kalau di kuliah enggak. Kalau di SMA, SMA-nya dulu mana? Petra. SMA dulu pernah sekali OSIS. OSIS di bagian apa? Bagian seni apa nih? Olahraga. Terus kemudian ngurusi apanya di seni olahraganya? Kalau misalnya ada, biasanya dulu acara SMA kan ada ngadain kayak performisi acara buat basket. Ini SMP ya, itu ikut-ikut panitian di situ. Nih kira-kira kan ini bakal butuh duit 50 juta setahun sampai 2 tahun lah ya. Kalau 5 juta per bulan yang bisa disisihkan berapa? Setengah mungkin. Setengah, 2,5. 2,5 kali 12 berapa? Kamu pakai handphone nggak apa-apa. 2,5 kali 12 berapa? $30. 30. Berarti kurang dong untuk kuliahnya. Kepingin dibiayai orang tua atau biaya sendiri? Ya bisa sih ya biaya sendiri. Oke, berarti kurang lebih setahun setengah lah ya. 45 misalnya. Setahun 7 bulan lah ya. 2 tahun berarti 60 lah ya. 2 tahun baru bisa kuliah. Kira-kira kuliahnya itu wajib atau enggak? Enggak harus. Enggak harus. Berarti enggak kuliah enggak apa-apa dong.
tapi nggak bisa ngajar, nggak bisa jadi S2, nggak bisa jadi dosen. Kenapa kok kamu kepingin juga jadi dosen? Bukan jadi dosen, kayak pilihannya lebih banyak di S2 gitu, lebih bisa kemana-mana. Sekarang S1 nggak cukup ya? Lebih arahnya harus dipenuhi sama S2 ya. Kira-kira kalau misalnya S2-nya tetap bisa dipenuhin, terus kemudian tanpa ada keterikatan waktu, kira-kira kamu mau dengar nggak sebuah peluang bisnis? Mau ya. Terus kemudian selain kuliah, selain mau kerja ikut orang, kira-kira kamu ada rencana untuk buka sendiri nggak? Kalau ada waktu kesempatan ya kenapa nggak diambil? Oke, kira-kira kalau kamu mau buka sendiri, kira-kira mau sewa atau mau beli tempatnya kan? Mau di rumah atau mau di ruko? Mungkin kalau sementara biar nggak ribet-ribet ya mungkin rumah. Di rumah? Di rumah kira-kira bakal kamu dekor enggak? Kan ini kan untuk bisnis kan? Kan nggak mungkin rumah ada cantolan pakaian, ada kurang rapi. Untuk kita bisnis kan nggak bisa, betul ya? Kira-kira mau didekor butuh dana berapa? Mau yang biasa atau mau yang rada oke? Rada oke. Rada oke. Kira-kira butuh dana berapa? 100? Mungkin. Kira-kira kamu sudah punya enggak duitnya 100? Terus kemudian kira-kira kamu mau buka apa? Lembaga konsultasi gitu? Kalau lembaga konsultasi itu minimal harus S2 sih. Oh, berarti ya tetap kamu harus S2 ya? Kalau yang buka di rumah apa? Ya, konsultasi psikologi gitu. Itu juga harus S2. Oh. S1 cuma bisa kayak bantu-bantu konselor kayak guru BK gitu. Kamu juga kepengen jadi guru BK juga atau enggak? Kalau sekarang masih belum kepikiran ke situ. Kenapa? Masih nggak mau sih. Nggak mau ya. Tapi kira-kira kalau ada sebuah peluang bisnis yang bisa membuat kamu deket sama keinginan dekor rumah 100 juta, sampai 100 juta nanti mau buat maksudnya kamu kan akan rencana buat usaha di rumah. Usaha apa di rumah? Mungkin bisnis kuliner. Oh, bisnis kuliner. Berarti tidak ada hubungannya sama kuliahmu ya? Bisnis kuliner, kira-kira kamu punya pengalaman apa di bisnis kuliner? Dulu waktu SMA, SMP pernah ikut cooking class. Cooking class gitu. Bikin apa waktu itu? Oh, banyak. Terus kemudian kalau misalnya ini bisnis oke gitu ya, kira-kira mau jual apa? Makanan apa? Makanan nasi atau kue atau apa? Nasi, lauk ini. Kira-kira kamu mau jual satu porsi di rumah ya, di Sidoarjo ya. Mau satu porsi kamu jual berapa? Rata-rata mungkin 10.000 sampai berapa ya? 15. 15 ngangkat nggak di Sidoarjo? Rata-rata ya lumayan sih. 15 itu berapa persen kamu bisa yakin bahwa itu akan laku? Berapa lama akan jadi rame? Apa ya? Terus kemudian apakah kamu bakal pakai pegawai atau kamu kerjain sendiri? Ya kamu masak, ya kamu belanja, ya kamu ngeladeni, ya kamu ngasiri, ya kamu cuci-cuci. Kamu kerjain sendiri atau ya apa? Ya mungkin untuk sementara sendiri, tapi nanti mulai kewalahan paling mulai cari orang. Cari orang, kira-kira kamu mau kasih gaji berapa? 3 juta. Wow. S1 3, 4 sampai 5. Kamu cari yang S1 juga dong, Mbak. Yang Ya, bantuin kamu. tergantung. Enggak ya. Enggak harus S1. Kira-kira kalau misalnya ada sebuah bisnis yang bisa membuat kamu deket sama keinginanmu, entah itu kamu mau buat bisnis sendiri,
entah kamu mau buat S2, kamu mau dengar ya. Nah gini, keinginanmu itu bagus, cuma kan kita mesti harus tahu bagaimana caranya kita bisa mencapai keinginan itu. Karena selama ini kan kamu pasti blank, belum tahu mau kerja ikut orang, mau ikut orang berapa lama. Tapi itu kan semua tadi kamu bilang oke 2 tahun, tapi itu kan semua perkiraan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, betul ya. Bisa jadi dapat pekerjaan yang bagus, bisa jadi enggak dapat pekerjaan yang bagus. Setuju? Kamu pernah dengar enggak disruptif? Artinya apa disruptif? Gangguan, betul. Kamu pernah tahu virus yang lagi berkembang di tahun 2020 ini apa? Corona. Oke. Kira-kira apa yang akibatnya kalau ada virus tersebut? Banyak orang yang mungkin bisa kena terus akhirnya meninggal. Sakit sampai akhirnya tutup usia, betul ya? Dampak ekonomi lainnya apa? Biaya rumah sakitnya. Oke, ada biaya rumah sakit. Selain itu ada apa lagi? Kira-kira orang kalau mau pergi ke satu daerah, mereka berpikir atau tidak? Iya. Pernah tahu nggak bahwa ada sebuah lapangan udara gitu ya, terkenal di Asia, sangat ruami, setiap hari pasti banyak ratusan ribuan penerbangan. Sekarang sepi. Pernah dengar itu? Itu namanya disruptif. Pernah tahu namanya Gojek? Gojek itu awal mulanya apa sudah sebesar sekarang atau tidak? Enggak. Dia ngelawan siapa Gojek? Ngelawan Ojek online. Terus apa lagi? transportasi yang apa ini yang biasa kayak Taksi biasa, betul ya. Dan dia menceritakan gini, disruptif itu ada sebuah gangguan yang menghilangkan profesi lama tapi menimbulkan profesi baru. Sebagai contoh, pernah tahu Terminal 3 Changi Singapura? Kira-kira mereka mesti pakai banyak orang atau tidak? Mereka pakai apa? Tinggal di scan, kemudian barangnya tinggal dimasukin, jalan sendiri, nge-labeling sendiri, betul ya? Itu namanya disruptif. Pernah tahu sebuah bank kemudian dia mengalami disruptif, apa yang dialami? Timbulnya mesin setor, ATM, mesin tarik, sehingga yang dulu harus pakai 10 teller sekarang berkurang. Nah, kalau misalnya ini tahu atau Lydia tahu bahwa kesempatan ini ada gangguan dan ada kesempatan merubah bisnis yang lama. Contoh bisnis yang lama apa sekarang diganti bisnis baru yang mengalami gangguan. Pernah tahu dulu jualan baju grosir di satu tempat, kemudian tempatnya sepi. Kenapa kira-kira? Berubah jadi apa sekarang? Online. Kemudian apa yang bertumbuh dari online itu? Jasa? Jasa apa? Kurir. Kurirnya dulu nggak ada yang bagus gitu ya, kecuali Tiki, JNE, sekarang ada JNT, kemudian ada Wahana, ada banyak sekarang, betul ya. Ada Lion Parcel, itu bertumbuh. Kenapa? Karena orang kirim, sekarang pakai itu semua. Nah, terus kemudian hal yang perlu kita tahu juga bahwa Bluebird itu besar atau enggak? Kira-kira bisa terkalahkan enggak? Bisa. Awal mula enggak bisa. Tetapi dia mengalami penurunan laba bersih yang sangat besar karena adanya muncul inovasi baru, yaitu sama. Nah, Uber pun sendiri akhirnya berkolaborasi sama Grab atau sama Gojek, betul ya? Jadi bisnis yang besar pun akan bisa terganggu. Contoh dulu ada supermarket, ada tempat department store, sekarang tutup. Banyak enggak? Kenapa?
polanya berubah gitu ya, gangguannya atau mungkin muncul idenya berubah, betul ya. Nah terus kemudian nih, kalau Lydia tahu bahwa mulai sekarang tambah lama pegawai bank itu mulai berkurang, sebanyak 20.000 orang di tahun 2018 turun terus. Kenapa? Karena digantikan sama mesin. Nah, Lydia tahu nggak bahwa kita mesti harus siap dengan impian kita, yaitu bisa dekor rumah sehingga bisa dibuat jualan. Terus kemudian bisa juga buka sebuah lembaga konsultasi, tapi harus sekolah dulu dan biayanya bisa sendiri. Nah, kita siap enggak? Atau kita mau nerima tantangan itu atau enggak? Nah, Om Jim mau cerita tentang sebuah peluang bisnis di Prudential. Kira-kira Nini tahu Prudential apa? Asuransi. Selain asuransi, apalagi yang Nini tahu? Nini sekarang usia 21 udah lulus, guys. Saya usia berapa? Hampir 20 berapa? Masuk 27 baru lulus saya. Oke. Selain itu, Lydia tahu nggak bahwa di Prudential itu ada bisnisnya? Nggak pernah tahu ya? Oke. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kau harus bisnis asuransi? Karena bisnis asuransi tidak terkena dampak disruptif. Dokter tidak bisa terkena disruptif. Kenapa? Untuk mengobati pasien spesialis saraf itu harus sama dokter spesialis saraf. Tetapi usaha ini bisa tidak diwariskan ke istrinya yang sama-sama spesialis saraf? Suami istri ini dokter spesialis saraf, bisa tidak langsung diwariskan ke istrinya? Oh, pasien A ya, aku sekarang meninggal, pakai istriku saja, bisa enggak? Belum tentu, betul ya. Terus kenapa saya harus Prudential? Karena pangsa pasarnya luas. Apa yang membuktikan bahwa pangsa pasarnya luas? Nini satu kali atau Lydia satu kali bakal keluarga, betul enggak? Kira-kira rencananya tahun usia berapa bakal keluarga? 26, sekarang 21, berarti kesempatan 5 tahun untuk nyimpen untuk menikah, betul ya? Nikah mau biaya sendiri atau biaya orang tua? Atau biaya calon suami? Nah, kalau orang sudah menikah, akibatnya apa? Timbul punya anak, betul ya? Muncul lagi pasar yang baru, betul ya? Kemudian nanti kebutuhannya juga muncul kembali, betul? Nah, 5 tahun ini kalau kira-kira kepingin nikah yang sederhana, seumur hidup cuma sekali loh ya. Nanti kalau kamu kaya raya ya tidak akan pernah bisa nikah ulang, itu kan susah. Kira-kira mau angka berapa? 100 juta, 300 juta, 500 juta untuk nikahnya? Kalau saya memang terbaik, terbagus pokoknya. Terbaik, terbagus, kok bisa terbanyak orangnya, betul ya? Tetapi semua butuh biaya. Katakan butuh berapa? 100, 200, 300, 500? 200. Oke, 200 itu sekarang atau 5 tahun lagi? Iya, 5. Iya, betul ya. Kamu bakal kepengen punya rumah juga enggak? Iya. Kepengen punya rumah sama mertua atau sama orang tua? Punya rumah sendiri. Maunya di Sidoarjo atau di Surabaya atau di tempat yang lain? Surabaya mungkin. Di Surabaya. Kamu tahu kira-kira kepengen rumah yang harga berapa di Surabaya? Sudah pernah tahu nggak harga rumah di Surabaya? Enggak. Mau yang 1 miliar atau 2 miliar? 1 miliar. Oke, kalau 1 miliar, kira-kira kapan kamu kepengen punya rumahnya? Usia 26 itu juga? Iya. Kalau kamu usia 26 kepengen punya rumah, atau biar pakai suami aja yang anu? Urunan. Urunan katakan 500 ya, berarti setiap tahun kamu harus nyimpen 100 baru dapat 500 juta, betul ya?
itu pun sendiri kita nggak tahu kondisi suami yang akan kita nikahin, betul ya. Syukur kalau kita bisa dapat yang baik, betul ya. Kenapa? Karena prudensial ini nomor satu. Apa yang membuktikan prudensial ini nomor satu? Bahwa dia ini dinobatkan oleh majalah investor, dia perusahaan nomor satu. Dan masih ada lembaga-lembaga surveyor lainnya yang membuktikan dia nomor satu. Selama ini Nini pernah tahu nggak Prudential itu didirikan di mana? Didirikannya di London. Kalau misalnya berdirinya di London, mulainya 1848. Sekarang tahun 2000 berapa tahun itu, Lydia? 2020 kurangi 1848 berarti 172. Lewat perang dunia pertama sudah atau belum? Lewat perang dunia kedua sudah atau belum? Ya pasti sudah ya. Lewat berbagai krisis ekonomi sudah. Tetapi dia tetap eksis. Kira-kira perusahaan ini bagus nggak? Nah, kalau ada sebuah perusahaan, ini awal mulanya di London 1848, melayani 24 juta nasabah, kemudian mengelola 496 miliar. Katakan kali berapa? 18.000 berapa ini? 496 kali 18. 8.928. Berarti 8.928 triliun, betul ya? Yang dikelola oleh Prudential Public Limited Company. Kenapa? Karena bisnis ini relatif mudah. Kalau misalnya kita mau bisnis konvensional, dekor, butuh apa? Awal mula kamu mau bisnis buka kuliner, yang dibutuhkan pertama kali apa? Pertama kali sebelum bahannya modal. Tadi kamu sudah nyebutin modal yang dibutuhkan berapa tadi? 100. Oke. Terus kemudian selain modal butuh apa lagi? Ya kamu harus tahu cara masaknya, betul ya. Harus tahu pengalaman. Ada sebuah kondisi yang menyebabkan ini usaha bisa maju, bisa mundur. Apa itu? Namanya resiko. Kalau yang sana jualan 9.000 luares, kamu nurunin enggak dari 15.000 ke 9.000? Sama ada ayamnya, sama ada nasinya, buahnya, kamu turunin enggak? Kamu 9.000 laris lagi, dia nurunin dari 7,5, kamu turunin enggak? Susah. Itu yang namanya sebuah